Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Privat BBS malam hari ini. Tepatnya tanggal 3 Februari tahun 2021. Alhamdulillah, kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa, yaitu di acara Private BBS, di mana malam hari ini saya akan men-sharingkan ilmu digital marketing dengan strategi Facebook marketing untuk memastikan Anda mudah membangun mitra baru di bawah Anda. Ya, jadi sekali lagi, ya, ini adalah bagian dari kurikulum tahap awal yang kemarin saya terangkan di training hari Senin. Ya, jadi kurikulum tahap awal itu tujuannya untuk apa? Untuk memastikan Anda bisa membangun puluhan atau ratusan mitra baru supaya nanti dari sini Anda itu bisa menemukan minimal ya 2 orang yang on system, ya 2 orang pelanggan tetap yang nantinya 2 orang ini akan menduplikasi apa yang dijalankan, akan mencontoh, akan melakukan hal yang sama seperti Anda lakukan, yaitu apa? Sama-sama on system. Ya, jadi Anda itu sebetulnya hanya butuh 2 orang saja yang betul-betul komitmen ya menjalankan bisnis ini dengan sistem BBS Tabari. Ya, cukup 2 orang saja. Ya, kalau Anda lebih dari 2, itu saya katakan Anda sangat keren sekali. Apalagi kalau lebih dari 3, Anda punya 4, 5, 6, 7, itu saya katakan Anda sangat luar biasa, ya, atau top sekali. Kalau Anda punya, ya, orang-orang yang on system itu di atas 2 orang. Ya, karena dengan 2 orang saja yang on system sebetulnya sudah memastikan ya Anda berada pada jalur kesuksesan Anda masing-masing. Ya, tinggal nunggu waktu saja sebetulnya. Ya, karena apa? Karena 2 orang ini akan memastikan akan menduplikasi, mencontoh ya, melakukan seperti yang Anda lakukan, persis seperti yang Anda lakukan. Yaitu apa? Sama-sama on system. Ya, seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke materi malam hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di Privat BBS malam hari ini. Ya, sekali lagi ya Anda tidak sendirian untuk membangun bisnis ini. Ya, akan ada orang-orang yang mensupport Anda, yaitu sponsor Anda, leader Anda, mentor Anda. Ya, yang akan mendampingi Anda, yang akan mengajarkan Anda bagaimana caranya punya puluhan mitra baru atau punya ratusan mitra baru di bawah Anda. Ya, itu. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya mulai seperti biasa, saya di sesi 1 selalu akan memberikan evaluasi. Apa yang saya evaluasi selama 2 hari ini. Ya, dalam 2 hari ini saya mengevaluasi bahwa banyak member-member Anda ini yang dalam tanda kutip ya mereka belum mengerti ya, belum mengerti ya esensi dari bisnis ini ya. Esensi dari bisnis jaringan itu apa sih Bapak Ibu? Ya, esensinya yaitu Bapak Ibu harus membangun yang namanya duplikasi. Ya, membangun duplikasi. Jadi nyawanya bisnis jaringan itu ada di duplikasi Bapak Ibu. Ya. Duplikasi itu apa Bapak Ibu? Ya, duplikasi itu Anda menjalankan sistem BBS setiap hari dan tim Anda mulai dari generasi 1 sampai 20 juga melakukan sistem BBS 100% setiap hari. Itu yang namanya duplikasi. Ya. Nah, untuk memastikan duplikasi berjalan ini, saya melihat Anda masih lemah di 2 alat bantu, ya, 2 alat bantu yang menjadikan duplikasi itu berjalan. Apa? Yaitu buku 7 checklist BBS sama buku laporan harian. Ya, saya pastikan kalau Anda hari ini, ya kan, menggerakkan tim Anda dengan buku 7 checklist BBS, maka Anda akan mudah membangun bisnis ini Bapak Ibu. Mulai dari yang namanya apa, ya checklist pertama ya kan, Anda akan memastikan semuanya itu bikin surat pernyataan bermaterai. Ya. Ya udah pasti kalau Anda pakai buku 7 checklist BBS,
Checklist nomor 1 kan poinnya adalah memastikan semuanya bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian mereka masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat mitra baru Anda ini nanti bakal on sistem atau tidak, lihat buku 7 checklist. Ya, checklist pertama aja contohnya, apakah mereka sudah bikin surat pernyataan bermaterai? Itu. Ya, checklist kedua, ya kan, apakah mereka sudah punya bank data? Ya, apakah mereka sudah punya bahan-bahan untuk promosi, presentasi, follow up? Itu sudah punya belum? Apakah mereka sudah punya link bisnis atau belum? Apakah mereka sudah aktivasi di PPOB, ya? Apakah mereka sudah verifikasi, ya, di aplikasi PPOB? Apakah mereka sudah verifikasi, ya, di member area, ya, member area Cimo mereka untuk apa? Untuk supaya mereka nanti bisa login ke travel. Ya, karena kalau mereka tidak verifikasi, ya kan, di member area, maka otomatis mereka tidak akan mungkin bisa login ke travel, gitu loh. Karena dengan mereka verifikasi, mereka nanti akan dapat email yang isinya itu password. Ya, jadi bagi yang udah verifikasi di member area yang belum dapat password, ya tolong besok pagi Anda kirim datanya ke saya supaya nanti besok akan di cross check oleh IT. Ya, jadi besok pagi bagi siapapun yang sudah verifikasi di member area Anda. Ini bukan verifikasi aplikasi kios pulsa ya, tapi ini verifikasi PPOB dan travel di member area. Itu tujuannya satu, supaya Anda nanti dapat password yang dikirim ke email Anda untuk login ke travel. Karena login travel itu nanti Anda butuh email sama password. Ya, username-nya Anda isi email, password-nya Anda isi password yang dikirim ke email Anda. Nah, itu travel. Nah, selanjutnya untuk apa yang kedua verifikasi ini? Untuk nanti laporan deposit. Jadi kalau Anda hari ini tidak verifikasi PPOB travel di member area Cimo, maka Anda nggak mungkin bisa laporan deposit, ya. Ya, jadi ketika Anda deposit, Anda nggak akan mungkin bisa laporan. Yang bisa laporan itu orang-orang yang sudah verifikasi di member area, ya Cimo Anda masing-masing, ya itu. Jadi tolong pastikan itu terjadi di member mitra baru Anda. Jadi kalau checklist kedua ini nggak Anda cek, maka kecenderungan Anda akan membiarkan apakah mereka sudah aktivasi di kios pulsa atau belum, apakah mereka hari ini sudah verifikasi di member area Cimo atau belum, Anda nggak akan tahu. Kecenderungan ya Anda biarkan aja. Apakah mereka sudah bisa laporan deposit, ya kan Anda biarkan. Ya, apakah mereka hari ini sudah bisa login travel, Anda biarkan. Karena apa? Ya karena Anda tidak menggerakkan mitra baru Anda dengan buku 7 checklist BBS ini. Padahal di buku checklist BBS ini, checklist nomor 2, itu memastikan mereka itu ibaratkan perang, itu sudah siap senjata sama pelurunya. Itu poin nomor 2 itu. Jadi kalau hari ini Anda tidak mengecek checklist nomor 2 di buku 7 checklist BBS, maka dipastikan mitra baru Anda ya tadi kejadiannya mereka nggak punya bahan-bahan untuk perang. Pelurunya nggak punya, senjatanya nggak ngerti. Lah terus gimana mereka mau mau menang perangnya, wong peluru aja nggak punya, ya kan? Sekalipun mereka punya Facebook, punya WhatsApp, ya, tapi kalau nggak punya pelurunya bagaimana mereka? Ya nggak bisa promosi, nggak bisa presentasi, nggak bisa follow up. Kenapa nggak punya bahan-bahannya? Ini terjadi kenapa? Ya karena Anda sebagai sponsornya tidak menggerakkan mereka itu dengan buku 7 checklist BBS. Nah, sponsornya kenapa seperti itu? Kalau ditarik ke atasnya ya leadernya. Ya leadernya tidak mengontrol generasi 1, 2, 3-nya untuk memastikan buku 7 checklist BBS ini berjalan. Ya, jadi pastikan semuanya itu pegangan untuk memastikan duplikasi berjalan itu lewat buku 7 checklist BBS. Karena dengan buku itu Bapak Ibu jadi enak gitu loh. Oh, checklist pertama sudah bikin surat pernyataan bermaterai, Anda checklist. Kalau belum bikin ya jangan di-checklist. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa mereka belum bikin surat pernyataan bermaterai? Padahal sudah join sebulan, padahal sudah join 2 minggu, padahal sudah join 3 hari. Bikin surat pernyataan bermaterai ini kan maksimal 2 kali 24 jam. Jangan lebih dari 2 kali 24 jam. Harus bikin surat pernyataan bermaterai mereka. Ya, 2 kali 24 jam itu harus bikin surat pernyataan bermaterai itu Bapak Ibu.
Karena kalau mereka tidak bikin surat pernyataan bermaterai, maka ya Anda akan semakin sulit mengarahkan mereka untuk on system. Akan semakin sulit mendorong mereka untuk menjalankan 7 langkah sukses, 5 kebiasaan core leader, ya, punya buku 7 checklist BBS, punya buku laporan harian, sama Facebook berbayar. Anda akan semakin sulit mengarahkan mereka untuk itu. Ya, jadi checklist pertama itu memegang peranan sangat penting sekali untuk memastikan ya sistem kedua sampai 6 itu berjalan. Ya, balik lagi ke buku 7 checklist BBS tadi. Ya, itu checklist nomor 2 itu. Ya, checklist nomor 3. Ya, checklist nomor 3 itu apa Bapak Ibu? Memastikan 2 kali 24 jam mereka hadir ke training sama private perdana. Kalaupun toh misalnya mereka nggak bisa hadir karena misalnya sakit, atau ada keluarga yang sakit, atau pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, karena memorinya kecil, karena memang sinyalnya jelek, atau tidak punya kuota sehingga nggak bisa hadir secara live, maka Anda wajib arahkan mereka untuk lihat rekamannya. Jadi bukan berarti mereka karena tadi yang saya sebutkan tadi, alasan-alasan tadi ada di mereka, bukan berarti Anda membiarkan mereka tidak belajar. Pastikan, wajibkan mereka untuk lihat rekaman dan pastikan mereka itu mencatat gitu loh Bapak Ibu. Kalau perlu suruh mendengarkan rekaman itu berulang-ulang sehingga mereka mengerti, ya kan, mengerti esensi bangun bisnis ini itu seperti apa. Contoh, kalau lihat rekaman hari Senin, ya, misalnya nih dia hari ini contoh nggak punya kuota atau sinyalnya jelek atau memorinya kecil sehingga tidak bisa install aplikasi Zoom, tidak bisa install aplikasi Telegram, ya. Maka Anda kasih rekamannya besok pagi. Rekaman hari Senin itu tentang apa sih Ibu? Tentang project bisnis secara detail seperti apa, marketing plan masing-masing project bisnis seperti apa, mulai dari iklan baris, PPOB, travel, warung Cimo, sampai Facebook berbayar. Charity level bagaimana, charity sponsor bagaimana, reward bagaimana, bonus deposit bagaimana, itu kalau Bapak Ibu tidak arahkan lihat rekaman, nggak akan ngerti mereka. Ya rumus rumus charity level 1 itu kayak gimana, nggak akan tahu. Ya, wong yang hadir aja belum tentu paham, apalagi nggak hadir, nggak lihat rekaman. Gimana mereka bisa mengerti rumus level 1 di charity level? Bagaimana mereka tahu rumus level generasi 1 di charity sponsor? Ya, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6 itu kan ada rumusnya masing-masing. Generasi 2, generasi 3, 4, 5, 6 ada rumusnya masing-masing. Lah kalau mereka nggak lihat rekamannya, nggak lihat berulang-ulang, nggak dicatat, gimana mereka bisa paham? Yang terjadi itu Anda akan repot sendiri nanti. Mereka akan terus bertanya dan terus bertanya. Padahal jawabannya itu ada di sana, di rekaman itu semua. Ya, rekaman dari Senin juga berbicara cara kerjanya, berbicara apa sistem BBS, mulai dari surat pernyataan bermaterai sampai ke Facebook berbayar. Itu kan hari Senin, ya. Nah, hari Rabu seperti kayak malam hari ini, apa? Yaitu berbicara Facebook marketing. Bagaimana mereka itu mengerti caranya membangun call market itu bagaimana, warm market bagaimana, hot market bagaimana, ya, membangun core leader aktif itu seperti apa. Itu hari Rabu Bapak Ibu, ya. Ya kalau mereka nggak lihat rekamannya, mereka kecenderungan nanti ketika promosi terus mendapatkan gesekan, langsung down mereka karena nggak ngerti ilmunya. Begitu dapat gesekan ya di presentasi, langsung semangatnya hilang semua. Ya, begitu nanti punya mitra baru ada yang pasif, langsung down, udah wassalam hilang akhirnya. Ya sudah dipromosi dapat gesekan, presentasi juga banyak yang nolak, udah dapat mitra baru, udah gitu seminggu mitra barunya keluar dari grup WhatsApp tim inti. Nah ini kalau nggak ngerti ilmunya di hari Rabu, hari Jumat, maka udah pasti member baru Anda nggak akan lama Pak Ibu bertahan di Cimo Pak Ibu. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Kenapa mereka nggak belajar? Ya mungkin karena Anda tidak mengerahkan mereka. Gitu loh. Padahal jelas-jelas di buku 7 checklist BBS itu di checklist nomor 3 sama checklist nomor 7, ya. Checklist nomor 3 itu adalah 2 kali 24 jam mereka harus hadir secara ya training jam privat BBS 2 kali 24 jam.
atau Anda arahkan lihat rekaman. Kalau memang mereka punya ya alasan-alasan yang bisa saya terima atau bisa diterima oleh BBS seperti sakit, keluarga sakit, ada pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan, sinyalnya jelek, memorinya kecil atau nggak ada kuota atau mungkin lagi ada bencana, banjir atau gempa atau apa. Tapi sekali lagi Anda punya rekamannya yang bisa didengarkan kapan saja gitu. Yang bisa dilihat kapan saja, mau lihat siang, sore, malam, atau besoknya lagi. Mau dilihat di warkop, mau dilihat di mana, di warnet, ya, atau di spot-spot gratis lainnya, nggak ada masalah. Yang penting Anda punya bahan ke mereka untuk belajar gitu, Bapak Ibu. Ya, itu. Jadi itu checklist nomor 3. Checklist nomor 4. Ya, itu apakah mereka udah ngerti nggak ilmu Facebook marketing, itu nomor 4. Checklist nomor 4 itu. Checklist nomor 5, apakah mereka sudah mengerti WhatsApp marketing? Apakah mereka sudah mengerti cara bangun 100 agen PPOP dalam sebulan? Apakah mereka sudah mengerti caranya presentasi di offline? Ya, apakah mereka mengerti caranya promosi di Instagram, promosi di TikTok itu bagaimana? Itu checklist nomor 5 itu. Ya, gangan Anda itu di buku 7 checklist Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS, atau Anda punya tapi nggak Anda pakai untuk menggerakkan tim Anda, ya Anda nggak akan pernah tahu kondisi mitra Anda pertama sampai mitra Anda terakhir. Karena Anda nggak punya buku 7 checklist BBS, Anda nggak punya alat untuk menggerakkan mereka, mengevaluasi mereka, nggak punya. Ya, checklist nomor 6, ya kan? Apakah mereka sudah bisa presentasi follow up dengan cara BBS? Sudah bisa belum mereka presentasi pakai cara BBS? Sudah bisa belum follow up-nya pakai cara follow up BBS? Itu nomor 6. Ya, ini kan ada video tutorialnya, Anda tinggal kasih video tutorialnya, Anda kasih bank datanya. Nomor 7, checklist nomor 7, apakah mereka sudah selalu hadir di training sama privat BBS? Ya. Nah, checklist nomor 7 ini adalah ya barometer, ya, barometer nih, ukuran apakah mereka on system atau tidak, itu lihat checklist nomor 7. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa sih core leader aktif Anda, pelanggan tetap Anda, siapa yang akan menjadi partner-partner Anda ke depannya, ya, yang betul-betul akan menduplikasi Anda, itu lihat checklist nomor 7. Siapa yang selalu hadir di training sama privat BBS? Lihat di situ. Karena kalau di situ nanti checklistnya isinya jarang hadir, maka itu lampu merah. Artinya mereka ini tidak on system. Kalau tidak on system, Anda sudah tahu mereka akan seperti apa. 3 bulan, maksimal 5 bulan pasti akan berhenti. Pasti akan pasif dari Cimo, pasti akan keluar dari grup WhatsApp tim inti, sama grup WhatsApp core leader. Kalaupun toh nggak keluar dari grup, pasti menuhin grup. Ya, menuhin grup. Ya, apapun yang Anda berikan di grup nggak akan pernah direspon. Ya, dan celakanya orang-orang seperti ini karena mereka nggak belajar, begitu ngechat, begitu nyeletuk ngechat di grup, chatnya pasti negatif. Pasti negatif. Itu kenapa? Karena mereka nggak ngerti ilmunya. Mereka pakai pemahamannya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena nggak pernah belajar di training, nggak pernah belajar di rekaman. Ya, itu. Jadi nanti Anda akan punya tim yang tidak on system, yang tidak keluar dari grup, tapi menu-menuin grup, sekali ngechat, sekali dia ngechat di grup, itu pasti negatif. Ya, lihat aja nanti di grup WhatsApp tim inti Anda masing-masing. Kalau dia sering hadiri training, sering lihat rekaman, catat, praktek, konsultasi, dia akan mengerti project bisnis ini itu seperti apa, marketing plan-nya bagaimana, sistem BBS itu seperti apa, Facebook marketing itu bagaimana, WhatsApp marketing bagaimana, ngerti. Ya, 4 kunci untuk menaklukkan bisnis jaringan itu seperti apa, ngerti. Ya, 4 rahasia besar untuk menaklukkan bisnis jaringan itu ngerti. Bahan-bahan promosi ngerti, bahan-bahan presentasi tahu, bahan-bahan follow up ngerti, bahan untuk membangun tim itu seperti apa, bagaimana mengolah agen menjadi mitra ngerti. Ya kenapa? Karena belajar Bapak Ibu. Nah kalau mitra Anda itu nggak pernah training,
jarang training, jarang privat, terus nggak pernah lihat rekaman, terus dia itu nggak keluar dari grup, menu-menuin grup, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi yang mereka pakai mindset sendiri-sendiri. Begitu ngechat, ya begitu dia mengeluarkan chat di grup, pasti negatif. Nanti ada yang mengatakan teori melulu, gitu loh. Kapan suksesnya? Wah, pokoknya chat-chat negatif itu akan keluar di situ. Nah, itu ciri-ciri member Anda itu nggak pernah belajar. Ya, ciri-ciri nggak pernah jarang training, jarang privat, jarang lihat rekaman, jarang mencatat waktu lihat rekaman, ya jarang praktek, jarang konsultasi, ya begitu. Ya, padahal sebetulnya persoalan di lapangan dari mulai promosi, presentasi, follow up, bangun tim, itu jawabannya sudah ada di training hari Senin, Rebo, Jumat, Minggu. Jawabannya di sana semua Bapak Ibu. Apapun yang Anda hadapi di lapangan itu jawabannya ada di training hari Senin, private hari Rebo, private hari Jumat, sama training hari Minggu. Jawabannya di situ semua. Tapi karena mitra baru Anda tadi jarang hadir di training hari Senin, hari Rebo, hari Jumat, ya kan, hari Minggu, udah gitu juga nggak pernah lihat rekaman, nggak pernah catat, nggak pernah mempraktekkan. Lah gimana mau praktek, wong ilmu dia juga nggak punya. Walaupun prakteknya berdasarkan caranya sendiri gitu loh. Ya nggak pakai ilmu, pakai OS pokoknya cara-cara sendiri, yang penting jalan gitu loh. Ya udah gitu nggak pernah konsultasi sama sport, sama leader, sama mentor. Udah. Ya, yang seperti ini, ya kalau dia tidak keluar dari grup WhatsApp tim inti, dan nggak keluar dari grup, maka lihat nanti. Sekali ngechat di grup, pasti negatif. Nah, yang seperti ini Anda harus kasih tahu kepada mitra baru Anda. Kalau mitra baru Anda nggak kasih tahu, nggak ngerti, maka mereka akan kaget. Loh kok ada yang ngechat begitu? Ya, ya Anda sebagai sponsornya, sebagai leadernya ya ngerti gitu. Tapi mitra baru Anda kan nggak ngerti orang-orang seperti itu. Kenapa mereka seperti itu kan nggak ngerti. Makanya Anda harus ngerti, harus kasih tahu dari awal. Kenapa selalu saya katakan Anda harus tegas dari awal, pahit dari awal untuk mengarahkan mereka itu on system. Supaya mereka itu ngerti ilmunya, supaya mereka itu kalau dapat gesekan di promosi, gesekan di presentasi, gesekan di follow up, sama gesekan bangun tim, mereka itu nggak kaget gitu loh. Mereka itu nggak down, mereka itu nggak turun semangat. Karena udah tahu gitu loh. Oh iya, apa yang dikatakan Pak Trian waktu promosi kan ada gesekan tuh. Sampai dikatakan orang gila, dikatakan penipu, sampai dianggap sebagai pelacur, bla 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 bla, keluar bahasa kebun binatang keluar semua. Karena Anda sudah ngerti, jadi Anda itu fun-fun aja, malah Anda senyumin, malah happy gitu loh. Karena Anda ngerti ilmunya, karena Anda ngerti efek dari gesekan promosi itu seperti itu. Waktu hari ini Anda presentasi, oh waktu presentasi banyak yang nolak, banyak yang macet, banyak yang gesekannya juga. Anda fun-fun aja gitu loh. Karena Anda ngerti bahwa ilmu digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek. Mulai dari promosi, presentasi, follow up, bangun tim itu nggak pernah dilihat digital marketing. Yang dilihat ilmu digital marketing itu apa sih Bapak Ibu? Yang dilihat itu dalam satu hari Anda membangun berapa uang market. Anda presentasi berapa uang market. Cuma itu Bapak Ibu. Nggak penting mereka itu nanti waktu promosi mereka respon apa, itu nggak penting nomor 2 juta. Ya, waktu Anda presentasi siapa yang join, siapa yang nolak itu juga nggak penting. Bahkan ketika Anda bangun tim, siapa yang aktif, siapa yang pasif itu juga nggak penting. Yang penting Anda itu on system. Ya, jadi ilmu digital marketing itu sampai ke sana, bahkan bangun tim. Ya, ketika Anda bangun tim nih, Anda punya mitra baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Siapa yang aktif, siapa yang pasif itu juga nggak penting. Yang dilihat oleh ilmu digital marketing itu apakah Anda on system atau tidak gitu loh. Itu Bapak Ibu. Kalau Anda on system, maka Anda akan tahu caranya bagaimana menemukan 2 orang yang on system gitu. Dan Anda nggak akan mungkin kaget, nggak akan mungkin bertanya-tanya, "Pak, kenapa itu keluar dari grup WhatsApp tim inti, Pak? Kenapa itu ada yang keluar dari grup WhatsApp Florida?" Nggak perlu ada tanya-tanya kayak gitu segala. Itu yang bertanya, kenapa keluar dari grup? Karena dia nggak pernah lihat rekaman, nggak pernah hadir di training. Atau mitra baru yang baru masuk. Mungkin hari ini baru join, terus baru masuk, sehingga dia belum lihat rekaman. Ya,
Maka Anda harus tahu kenapa dia bertanya, kenapa dia keluar dari grup WhatsApp tim inti. Keluar dari grup WhatsApp, maka Anda harus cek orang yang bertanya ini baru masuk atau orang yang sudah seminggu 2 minggu nggak pernah lihat rekaman. Ya, kalau nggak pernah lihat rekaman, ini berarti tanda tanya besar yang salah siapa? Ya, kalau sponsornya tidak mengarahkan mitra barunya 2 kali 24 jam untuk on system, berarti yang salah sponsornya. Tapi kalau sponsornya udah ngasih contoh, udah mengarahkan on system, berarti yang salah mitra barunya. Ya, berarti yang salah mitra barunya. Sehingga dia tidak mengerti bahwa ilmu digital marketing itu tujuannya adalah untuk menyeleksi, memfilter, ya, orang-orang yang mana serius, mana yang tidak, mana yang komitmen, yang tidak. Makanya kita sediain grup WhatsApp, bukan siaran baru. Grup WhatsApp kita buat itu untuk membuka pintu selebar-lebarnya, mana yang tidak serius, mana yang tidak komitmen itu kita buka pintu selebar-lebarnya untuk keluar dari grup secepatnya. Karena apa? Kita lagi memfilter, menyeleksi mana yang komitmen, yang tidak. Makanya kita bikin grup. Kalau bikin siaran baru kan mereka nggak bisa keluar, Bapak Ibu. Yang bisa mengeluarkan mereka di siaran baru kan Anda. Tapi kalau grup, siapapun yang tidak serius itu, ya pintu pintu keluar itu terbuka selebar-lebarnya. Maka Anda dengan grup itu semakin tahu mana sih pelanggan tetap Anda, mana yang on system, mana yang tidak, mana yang serius, mana yang tidak. Nah, itu dari situ akan kelihatan Bapak Ibu. Ya, makanya leader-leader Anda itu nggak pernah hari ini down, nggak pernah kaget, karena mereka sudah tahu ilmunya, nggak ngerti, sudah ngerti caranya gitu loh Bapak Ibu. Ya, mereka fun-fun aja ketika mereka punya mitra baru keluar itu fun aja, nggak pernah sedih, nggak pernah ini. Karena mereka sudah ngasih contoh masalahnya, mereka sudah ngasih contoh, mereka sudah mengarahkan mereka untuk on system. Ya, coba Anda lihat 3 hari ke belakang, ya kan? Saya pernah ngirim catatan BBS, Anda tidak perlu galau, Anda tidak perlu hari ini bersedih ya atas kegagalan mitra Anda yang tidak mau ngikutin Anda. Artinya apa? Kalau Anda sudah ngasih contoh menjalankan sistem BBS 100% tiap hari dan Anda sudah mengarahkan mereka, mengajarkan mereka, maka kesalahan bukan di Anda. Tapi kesalahan itu ada di mitra Anda. Ya, kesalahan ada di mitra Anda Bapak Ibu. Jadi Anda nggak perlu galau, nggak perlu sedih, nggak perlu risau ya. Karena Anda sudah tahu caranya bagaimana mengganti mitra baru Anda yang tidak on system. Artinya Anda sudah tahu caranya membangun kelebaran. Kalau Anda sudah tahu ilmunya membangun kelebaran itu Anda ngajak sebanyak-banyaknya mitra baru. Itu maksudnya membangun kelebaran. Kalau Anda sudah ngerti ilmunya membangun kelebaran, Anda nggak akan pernah takut kehilangan mitra baru. Anda tidak akan pernah takut kehilangan member Anda. Tapi kalau Anda cuma punya membernya cuma 2, cuma 3, ya Anda posturnya lemah, begitu mereka hilang semua, wah salah Anda juga. Ya coba bayangin kalau Anda itu punya punya 50 mitra baru. Ya, Anda ada mitra Anda yang pasif, Anda nggak ada masalah, wong Anda masih punya stok, punya mitra baru banyak kok. Apalagi kalau Anda yang punya mitra barunya punya 100, punya 80, punya 70, ya pokoknya di atas 50 mitra baru. Anda tidak akan pernah takut kehilangan mitra baru. Karena memang sukses tidak tergantung orang lain. Sukses Anda itu tidak ditentukan oleh mitra baru Anda, sponsor, leader, bahkan mentor Anda. Sukses itu di tangan Anda. Ya, sukses itu di tangan Anda sendiri, Bapak Ibu. Bukan di tangan orang lain, di tangan Anda. Bukan di tangan mitra-mitra Anda, bukan di tangan sponsor Anda, bukan di tangan leader Anda, bukan di tangan mentor Anda. Ya kalau sukses di tangan hari ini sponsor Anda, kalau sponsor Anda pasif, masa Anda ikut pasif? Ya, kalau di tangan leader Anda, kalau leader Anda hari ini berhenti, masa Anda ikut berhenti? Ya, ya kalau sukses tergantung mitra Anda, member Anda, kalau member Anda pasif, masa Anda ikut juga berhenti? Ya justru malah tunjukkan, ya tanpa mereka Anda bisa sukses gitu loh. Tunjukkan, kalau apa mereka hari ini pasif, saya akan tunjukkan tanpa mereka saya bisa sukses. Bahkan ketika leader Anda keluar dari Cimo, pasif dari Cimo, Anda tunjukkan pada leader Anda, saya akan tunjukkan pada sponsor leader saya, tanpa mereka saya bisa sukses gitu loh.
Itu yang harus Anda punya mental tuh seperti itu. Lah kalau Anda mentalnya ya lemah ya itu tadi, Anda akan ngikut-ngikut gitu loh. Leader Anda pasif ikut pasif. Ya, sponsor Anda pasif ikut pasif, ya kan? Member-member Anda pasif ikut pasif. Ya, itu. Ya itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya sarankan, saya arahkan Anda dari awal itu harus tegas, harus kalau ya memang harus pahit dari awal Bapak Ibu. Karena apa? Kalau Bapak Ibu tidak tegas dari awal untuk mengarahkan mereka untuk on system, maka yang repot Anda sendiri. Ya, Anda akan kehabisan waktu, energi ngurusin orang-orang seperti ini. Ya. Dan celakanya bisa saja Anda ketularan untuk tidak on system. Ya. Karena biasanya yang tidak on system ini menular. Ya. Ya kalau Anda sama-sama tidak on system ya sudah wassalam. Ya. Member Anda pasif, Anda juga ikut pasif akhirnya. Nah, itu, ya. Jadi evaluasi saya selama 3 hari ini saya melihat di situ. Lebih-lebih apa? Yaitu buku 7 checklist BPS sama buku laporan harian. Tolong betul-betul arahkan mereka untuk lihat rekaman hari Minggu. Ya, gimana cara ngisi buku 7 checklist BPS, bagaimana cara ngisi buku laporan harian, itu ada di rekaman hari Minggu. Kasih rekaman hari Minggu. Ya, dan rekaman hari Minggu pun isinya kan bagaimana Bapak Ibu ya punya punya ilmu bagaimana menaklukkan bisnis jimu. Karena di situ saya jelaskan 4 rahasia besar, 4 kunci untuk menaklukkan bisnis jimu. Itu seperti apa? Anda arahkan untuk lihat rekaman hari Minggu. Ya, itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mengajak kepada Anda ya sekali lagi ya. Kalau Anda punya mitra baru 2 kali 24 jam ya, itu Anda harus kasih ketegasan mereka untuk menjalankan sistem BBS. Mulai dari mana? Mulai dari bikin surat pernyataan bermaterai. Ya. Terus lanjut 7 langkah sukses BBS. Lanjut. Ya, lanjut ya mengarahkan mereka untuk punya buku 7 checklist BBS. Lanjut mereka punya buku laporan harian. Ya, lanjut ikut Facebook berbayar. Ya, dan untuk detailnya Anda kasih rekaman hari Minggu. Caranya bagaimana mengisi buku 7 checklist BBS sama mengisi buku laporan harian. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, sehingga nanti ya kalau Anda sudah mengarahkan dari awal, mencontohkan dari awal, kesalahan bukan di Anda, tapi kesalahan adalah di mitra baru Anda. Ya, tapi kalau mereka belum tahu, berarti kesalahan ada di Anda sebagai sponsor atau leadernya. Karena itu kalau terjadi, yang terjadi adalah duplikasi pasti macet ke mitra baru Anda ini. Ya, resikonya duplikasi pasti macet. Kenapa? Karena mereka nggak tahu ilmunya. Karena mereka nggak tahu caranya. Ya, maka pastikan 2 kali 24 jam mereka harus tahu caranya menaklukkan bisnis ini. Dengan cara apa? Menjalankan sistem BBS 100% setiap hari. Mulai dari mana? Mulai dari bikin surat pernyataan bermaterai sampai nanti ikut Facebook bayar. Karena itu sistem, nggak bisa ditawar. Sekali lagi, nggak bisa ditawar. Jadi kalau mau sukses, solusinya cuma satu. Jalankan sistem BBS 100%. Karena ini bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu nyawanya ada di duplikasi. Ya, duplikasi macet ya sudah macet. Multiplikasi macet, leverage macet. Ya. Jadi kalau duplikasi macet, multiplikasi macet, leverage macet. Leverage itu apa sih? Leverage itu bonus. Ya, multiplikasi itu apa? Multiplikasi itu mulai dari 1 jadi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8000, 16000, 32000, ya 64000, 28.000, 250, 6.000, 512.000 sampai 1 juta. Itu namanya multiplikasi. 2, 4, 8, 16 dan seterusnya sampai 1 juta di generasi 20
Generasi 1 kan 2, generasi 2 kan 4 pelanggan tetap. Generasi 3 kan 8 orang yang on system atau 8 pelanggan tetap. Itu multiplikasi Bapak Ibu. Nah, multiplikasi itu efek dari mana? Efek dari duplikasi yang berjalan. Jadi duplikasi itu kalau macet, maka 2, 4, 8, 16 sampai 1 juta itu juga macet. Kalau multiplikasi itu macet, maka bonus Anda juga macet. Jadi bonus itu sebetulnya hanya efek samping. Hanya efek samping dari multiplikasi. Multiplikasi itu efek dari duplikasi. Nah, duplikasi itu efek dari mana? Efek dari Anda on system. Jadi kalau Anda tidak on system, maka apa resikonya? Duplikasi macet. Duplikasi macet, multiplikasinya pasti macet. Ya, Anda nggak akan mungkin bisa membangun generasi 1, 2, 3, 4, 8, sampai 20, nggak akan mungkin bisa. Ya, atau membangun gedung lantai 1, lantai 2, 3, sampai 2, nggak akan mungkin bisa. Ya, lah kalau hari ini multiplikasi macet, resikonya apa? Leverage-nya juga macet. Leverage itu apa sih? Bonus. Ya, komisi atau income. Ya, itu macet juga akhirnya. Ya, makanya apa? Sekali lagi nggak bisa ditawar. Kalau enggak, kalau iya, iya gitu loh. Kalau mau sukses ya jalankan sistem, kalau memang hari ini sekedar coba-coba mending nggak usah. Ya, mending nggak usah karena Anda akan buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang duit. Karena apa? Ujung-ujungnya Anda akan berhenti juga. Ya, 3 sampai 5 bulan Anda akan pasif, kalaupun toh nggak pasif pasti menu-menuin grup. Lah kalau Anda memenuhi grup itu namanya jadi benalu. Ya, yang sewaktu-waktu kalau Anda ngechat itu pasti negatif. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya jangan sampai itu terjadi sama Anda, ya. Oke, mungkin itu hasil evaluasi saya selama 3 hari ini dari Senin, Rabu, sampai Jumat sekarang. Ya, tolong sekali lagi ini tolong Anda perhatikan apa yang sudah saya evaluasi tadi supaya besok dan seterusnya itu duplikasi bisa berjalan, multiplikasi Anda juga bisa berjalan, leverage-nya juga bisa berjalan, ya. Itu. Jadi pastikan Anda evaluasi dulu diri Anda, apakah Anda sudah on system atau belum. Kalau Anda sudah on system, pertahankan itu. Karena dengan seperti itu Anda nanti akan bisa membangun kelebaran. Anda akan punya mitra baru pertama, mitra baru kedua, ketiga, keempat, bahkan nanti puluhan, bahkan nanti akan punya ratusan mitra baru di bawah Anda masing-masing. Ya, oke, saya akan mulai materi malam hari ini. Ya, tolong perhatikan di layar handphone Anda masing-masing, yaitu Facebook marketing. Ya, jadi ilmu Facebook marketing ini ya sangat menentukan apakah Anda bisa membangun mitra baru atau tidak ya dengan cara yang kita ajarkan. Ya sekali lagi Anda jangan membangun mitra baru itu pakai cara-cara Anda, tapi harus pakai cara atau ilmu BBS yang sudah sangat teruji, sangat apa ya, mumpuni, bisa membuat orang yang kepala 6 ya kepala 6 sudah gaptek, tidak bisa copy paste, itu punya mitra baru di atas 80 orang dalam waktu 8 sampai 10 bulan. Ya, jadi apa yang saya ajarkan malam hari ini itu bisa membuat orang yang kepala 6 gaptek, nggak bisa salin tempel, ya, nggak pernah belajar ilmu digital marketing, ya, nggak pernah belajar ilmu Facebook marketing, WhatsApp marketing, nggak pernah. Tapi dalam waktu 8 bulan sampai 10 bulan, ada yang 8 sampai 10 bulan, itu bisa membangun mitra baru itu di atas 80 orang. Bukan 2 ya, bukan 3, tapi di atas 80 orang. Jadi kalau mereka bisa, saya 1000% Anda juga pasti bisa. Ya, yang terpenting Anda jangan pernah protes, jangan pernah menunda, jangan pernah hari ini mengeluh, jangan pernah banyak alasan. Itu saja intinya, ya. Tapi kalau Anda sudah ada 4 penyakit itu, ya apapun yang kita berikan malam hari ini itu tidak akan ada artinya. Jadi mau dikasih Facebook marketing, WhatsApp marketing, mau dikasih bagaimana membangun 100 agen PPOP juga nggak ada artinya, ya. Kalau Anda hari ini punya 4 penyakit tadi. Ya, nah sekarang oke kita mulai. Facebook marketing adalah ilmu digital marketing untuk menyeleksi, untuk memfilter, untuk menyaring pengguna Facebook Indonesia
pengguna Facebook Indonesia itu jumlahnya berapa? 120 juta orang. Itu menjadi mitra baru di bawah Anda. Ya, jadi Facebook marketing adalah ilmu digital marketing untuk menyeleksi, ya, memfilter, menyaring pengguna Facebook di Indonesia yang jumlahnya 120 juta itu menjadi mitra baru di bawah Anda. Nah, gimana caranya menyaringnya, menyeleksinya, memfilternya? Maka Anda harus menguasai 4 teknik funneling. 4 teknik menyaring. 4 teknik memfilter, menyeleksi. Ya, yang pertama Anda harus tahu ilmunya. Ya, jadi teknik funneling pertama itu adalah Anda harus ngerti ilmunya bangun call market. Nah, call market itu siapa? Orang yang belum join di Cimo baik secara online dan offline. Nah, di sini Anda harus bisa membangun call market tertarget minimal tuh 3 juta orang. Ya, call market. Ya, boleh nggak lebih dari 3 juta, Pak? Boleh, malah lebih bagus. Yang nggak boleh itu kurang dari 3 juta. Itu teknik funneling pertama. Teknik funneling kedua, atau teknik menyaring kedua, Anda harus bisa, ya, bangun call market tadi, ya, menjadi WA market. Ya, nah, WA market itu siapa? WA market adalah orang yang minat bisnis Cimo, efek dari promosi tapi belum ada presentasi. Ya. Jadi poin 2 ini intinya itu adalah di promosi. Ya, promosi intinya nomor 2 ini. Ya. Nah, nomor 2 ini Anda harus menguasai ada kurang lebih 11 teknik promosi untuk memastikan Anda punya 10 WA market tiap hari. Yang dimana malam hari ini saya ajarkan ada 7. Nanti sisanya 4 atau 5 itu dari Jumat. Ya, itu nomor 2 ya. Nah, kalau nomor 3 Anda harus menguasai ilmu bangun, ya, WA market menjadi hot market. Nah, hot market itu siapa? Orang yang transfer 38.000. Orang yang transfer 114.000. Orang yang transfer 266.000 itu namanya hot market atau mitra baru. Jadi caranya bagaimana merubah WA market tadi menjadi mitra baru. Nah, poin 3 ini adalah presentasi. Jadi Anda harus menguasai presentasi yang kita ajarkan kepada Anda semua. Ya, nomor 3 ini juga berbicara follow up. Jadi Anda nomor 3 ini harus menguasai cara presentasi BBS sama cara follow up BBS, itu nomor 3. Nah, nomor terakhir 4, Anda harus punya ilmu teknik funneling atau cara bangun hot market menjadi, ya, core leader aktif, ya, atau pelanggan tetap, atau hari ini elang. Nah, jadi dari sini Anda bisa memahami bahwa fokus Anda itu bukan di mitra baru, Bapak Ibu. Mitra baru itu masih step nomor 3. Jadi yang Anda bangun di sini itu sebetulnya adalah bagaimana Anda segera menemukan elang, menemukan pelanggan tetap Anda, menemukan core leader aktif Anda. Nah, untuk bisa menemukan core leader aktif itu seperti apa, ya, pelanggan tetap seperti apa, itu intinya Anda itu harus on system. Ya. Jadi caranya itu Anda harus on system. Ya, Anda harus menjalankan sistem BBS 100% setiap hari. Baru di sini nanti akan Anda menemukan minimal 2 pelanggan tetap atau core leader aktif atau elang di generasi 1 Anda. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi PR Anda semua itu sebetulnya bagaimana secepatnya menemukan 2 pelanggan tetap ini loh. Bukan 2 mitra baru ya, bukan 2 member baru ya, tapi 2 elang. Ya, menemukan 2 orang yang on system seperti Anda. Ya, jadi Anda akan menemukan 2 orang yang sama-sama on system seperti Anda. Ya, bukan 2 member baru sekali lagi, tapi 2 elang, ya, bukan 2 member baru. Ya, itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi PR Anda sebetulnya sederhana. Gimana secepatnya menemukan 2 orang ini. Ya, menemukan 2 orang elang ini loh. Karena kalau Anda nggak menemukan 2 orang elang di generasi 1, maka ini sudah,
Ya, saya katakan Anda tidak akan kemana-mana di sini. Kenapa? Wong lantai 1 saja Anda nggak bisa bangun. Bagaimana Anda bisa bangun lantai 2? Bagaimana Anda bisa bangun lantai 3? Wong lantai 1 saja Anda nggak bisa bangun. Lah generasi 1 aja Anda nggak bisa bangun. Bagaimana bisa bangun generasi 2? Bagaimana generasi 3? Itu. Ya. Jadi kalau lantai 1 aja Anda nggak bisa bangun, bagaimana Anda logikanya bisa bangun lantai 2, wong lantai 1 aja Anda belum bisa. Bagaimana bangun lantai 3, apalagi lantai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nggak akan mungkin bisa Anda. Nah, untuk supaya bisa bangun lantai 1, maka Anda harus on system dulu. Kalau Anda on system, maka Anda akan mengerti. Ilmu nomor 1 Anda tahu, ilmu nomor 2 Anda tahu, ilmu nomor 3 tahu, ilmu nomor 4 tahu. Tapi kalau Anda nggak on system, maka jangan harap Anda ngerti teknik funneling nomor 1 bagaimana, bangun call market itu gimana, Anda nggak akan tahu. Bangun call market jadi warm market juga nggak tahu. Ya, Anda nggak bagaimana bangun warm market menjadi hot market juga nggak tahu. Bangun hot market menjadi core leader aktif juga nggak tahu. Lah karena Anda nggak tahu, maka otomatis ya Anda juga nggak akan tahu gimana caranya menemukan dua elang ini. Nah kalau Anda nggak tahu gimana caranya bangun lantai 1, dan jangan harap bisa bangun lantai 2. Ya kalau Anda nggak bisa bangun lantai 2, namanya Anda itu sudah pasti gagal. Karena apa? Karena Anda tidak on system. Ya, sesimpel itu ya. Anda lihat video saya kemarin kan? Ini ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, di tengah-tengahnya itu kan ada sistem. Siapa yang berhasil ya orang yang masuk sistem. Siapa yang gagal? Orang yang nggak pernah masuk sistem. Itu saja, sesederhana itu. Sesimpel itu Bapak Ibu. Ya. Ya, seperti video yang kemarin saya kirim kepada Anda tadi 2 hari pagi kemarin. Ya, 2 hari kemarin ya. Waktu pagi-pagi itu. Yaitu kita mulai teknik funneling pertama. Ya, kita hapus ini. Ya, nomor 1. Ya, bagaimana bangun minimal 3 juta call market. Ya, call market itu siapa Bapak Ibu? Orang yang belum join di Cimo baik secara online dan offline. Ya, itu namanya call market. Nah, Anda di sini boleh membangun lebih dari 3 juta call market. Membangun 5 juta boleh, 10 juta juga boleh, tapi minimal 3 juta. Nah, besok Anda lakukan ini. Anda join ya grup-grup Facebook, ya grup-grup Facebook orang lain, ya bukan grup Facebook Anda, orang lain yang anggotanya 50.000 ke atas, yang temanya itu tentang bisnis, usaha, jual beli, atau lowongan pekerjaan atau loker. Jadi kalau Anda besok di Facebook menemukan grup Facebook orang lain yang temanya bisnis, usaha, jual beli, lowongan pekerjaan, maka Anda wajib ya join di grup itu. Berapa grup Facebook, Pak? Sebanyak-banyaknya. Ya, sekali lagi sebanyak-banyaknya. Karena Anda nggak tahu elang Anda itu ada di grup Facebook berapa, Anda nggak tahu. Karena yang tahu ya hanya yang di atas, Anda cuma berikhtiar, Anda cuma bisa berusaha. Ya, Anda cuma bisa berusaha untuk bagaimana segera menemukan elang-elang Anda. Ya. Nah, makanya apa? Karena kita nggak tahu core leader aktif Anda itu ada di mana, ya Anda ya join grup Facebook sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, ini. Karena ini ibaratkan Bapak Ibu tuh kayak punya sawah gitu loh. Ya, sawah pertama mungkin tidak subur. Lah siapa tahu sawah kedua subur, siapa tahu sawah ketiga subur, siapa tahu sawah keempat kayak gitu dan seterusnya. Ya, oh nggak ketemu sawah yang subur ya. Kita hari ini ngolah lahan sawah kedua, kan Anda punya grup Facebook-nya kan banyak. Kalau Anda punya 200 grup Facebook, itu seperti Anda itu punya 200 lahan yang Anda bisa olah. Ya, ibaratkan punya 200 sawah yang bisa Anda olah tiap hari. Kalau sawah ini nggak ketemu, ya mungkin sawah kedua, mungkin sawah ketiga, mungkin sawah ke 90, mungkin sawah ke 200, ya kan nggak tahu. Ya, yang penting Anda promosi nanti ke semua grup Facebook yang Anda gabung di situ, ya. Jadi boleh join grup Facebook sebanyak-banyaknya. Yang terpenting jangan sampai
temanya bukan bisnis, usaha, jual beli lowongan pekerjaan. Contohnya, Anda jangan join di grup yang sifatnya itu hobi, jangan. Kuliner, jangan. Contoh hobi burung, jangan. Hobi motor, hobi apa lagi, hobi mobil, jangan. Kuliner, jangan. Ya, pokoknya yang temanya bisnis, usaha, jual beli lowongan pekerjaan. Ya. Terus siapa lagi call market? Yaitu teman Facebook Anda. Siapapun teman Facebook Anda yang belum join di Cimo, itu semuanya call market, ya. Terus selanjutnya yaitu marketplace Facebook. Siapapun yang promosi di marketplace Facebook, siapapun yang beli produk di marketplace Facebook, itu semuanya call market yang belum join di Cimo, ya. Pokoknya siapapun yang belum join di Cimo di marketplace Facebook, nah itu semua adalah call market. Ya, terus siapa call market selanjutnya? Yaitu grup Facebook yang Anda buat sendiri. Ya, Anda bikin grup Facebook sendiri, ya, maka siapapun yang masuk grup Facebook Anda itu semuanya adalah call market, ya. Terus selanjutnya adalah fanpage, ya, Facebook Anda. Nah, ini semua juga call market. Terus siapa, ya, call market itu, ya, yaitu orang-orang yang ada di Facebook berbayar, ya. Ini, ya, jadi siapapun yang ada di Facebook berbayar itu semuanya adalah call market. Call market yang lainnya itu siapa? Nanti saya akan terangkan di hari Jumat, ya. Itu adalah teman-teman, ya, offline Anda yang belum join di Cimo, ya. Pokoknya teman offline Anda yang satu kota, apa itu tetangga, apakah saudara, apakah teman, ya, teman main, nah, pokoknya satu kota yang bisa Anda temui one on one, itu semuanya adalah call market. Siapapun yang belum join di Cimo di offline itu call market, ya. Terus siapapun teman Instagram Anda yang belum join di Cimo itu juga call market. Siapapun teman TikTok Anda yang belum join di Cimo itu juga call market. Ya, itu. Ya, itu call market itu seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kita hapus nomor 1. Sekali lagi Anda perhatikan gimana caranya bangun 3 juta call market ini. Oke, kita hari ini masuk poin 2. Kita masuk teknik funneling kedua. Yaitu bangun call market tadi menjadi warm market. Ya, di sini minimal, tolong perhatikan, minimal Anda harus bisa membangun 10 warm market tiap hari. Jadi minimal ya, berarti kalau lebih boleh, kalau kurang jangan. Karena minimal 10 warm market tiap hari. Nah, di sini itu poinnya Anda harus menguasai teknik promosi. Ya, jadi ada 11 atau 12 teknik promosi yang akan saya ajarkan kepada Anda dan malam hari ini saya ajarkan 7. Nanti sisanya 5 teknik promosi saya ajarkan hari Jumat. Di mana 12 teknik promosi ini untuk apa? Untuk memudahkan Anda ya mudah membangun 10 warm market tadi tiap hari. Nah ini, jadi Anda harus kuasai semuanya 12 teknik ini. Jangan hanya menguasai 1, 2, 3 teknik, 4 teknik saja. Kuasai semuanya karena kita nggak tahu teknik yang mana yang akan bisa mendapatkan elang. Yang bisa nanti mendapatkan core leader aktif, pelanggan tetap tuh kita nggak tahu. Ini 12 teknik promosi itu seperti Anda itu punya 12 pancing gitu. Anda punya 12 jala. Kan kita nggak tahu nih pancing mana atau jala mana yang nanti akan mendapatkan ikan. Ya, akan mendapatkan pelanggan tetap atau core leader aktif. Kita nggak tahu. Ya, itu. Nah, maka di sini Anda harus punya bahan-bahan untuk promosi. Nah, bahan-bahan promosi itu ada di mana? Di bank data, copy, writing, bisnis. Copywriting bisnis itu bahasa sederhananya iklan ya Ibu ya. Ada di Telegram yang Anda nanti tinggal copy paste. Jadi artinya di poin promosi ini Anda nggak perlu capek-capek bikin materi promosi. Anda nggak perlu. Anda cukup copy paste, salin tempel bahan-bahan promosi atau materi promosi yang ada di bank data copywriting bisnis Telegram. Anda tinggal minta linknya kepada sponsor atau leader Anda. Ya, oke. Kita mulai teknik pertama. Ya, Bapak Ibu mulai besok harus bisa promosi copywriting bisnis singkat CB atau iklan minimal ke 20 grup Facebook setiap hari. Ya, pagi 10, malam 10.
Nah, ini ada video tutorialnya, Anda tinggal lihat. Ya, jadi ini minimal 20 grup Facebook setiap hari ya, minimal ya. Boleh nggak Pak, lebih dari 20 boleh, Anda misalkan sehari 50 grup Facebook boleh, pagi 25, malam 25. Anda mau 100 pun boleh, ya kan, pagi 50, malam 50 gitu. Yang penting minimal 20 grup Facebook. Nah, dari sini Anda tahu betapa pentingnya Anda join banyak grup tadi. Kan tadi saya sarankan Anda itu join kalau bisa lebih dari 200 grup Facebook. Ya. Nah, coba bayangkan sekarang, kalau Anda tiap hari promosi ke 20 grup Facebook, ya, besok ke 20 grup Facebook yang berbeda, maka sebetulnya hanya 20 hari, ya, bukan 20 hari ya, 10 hari itu 200 grup Facebook Anda sudah keolah semua tuh Bapak Ibu. Ya, sudah Anda promosiin semua itu 200 grup Facebook Anda. Ya, karena sehari 20 kan, maka hanya butuh waktu 10 hari. Makanya sebanyak-banyaknya aja pokoknya grup Facebook. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai join itu cuma 20 grup Facebook aja. Ibaratkan lahan udah kering Anda hantam semua yang tiap hari. Anda hajar terus tiap hari promosi. Ya, yang namanya lahan kering ya kering aja gitu. Ya, makanya apa? Kalau ini kering maka siapa tahu di grup Facebook kedua ya subur, siapa tahu grup Facebook ketiga subur. Kita kan nggak tahu, ya kan? Elang ada di mana kan nggak tahu. Bisa di grup Facebook yang pertama, grup Facebook ke-10, grup Facebook ke-50 kan nggak tahu. Ya, yang penting Anda promosi terus tiap hari. Minimal ke 20 grup Facebook setiap hari, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah promosi, ya, copywriting bisnis atau iklan ke marketplace Facebook. Nah, ini juga ada video tutorialnya. Cuma untuk marketplace Facebook, ini sepertinya ada algoritma Facebook yang berubah. Saya lagi mempelajari, jadi 2 hari ini, saya lagi mempelajari apakah algoritma marketplace Facebook ini ada perubahan nggak. Soalnya ada beberapa teman Anda yang konsultasi, itu pakai Facebooknya sendiri nggak bisa, Facebook anaknya juga nggak bisa. Ya, bahkan ngeklik ngeklik apa, kategori itu juga nggak bisa, ngeklik lain-lain itu nggak bisa. Nah, ini makanya lagi saya pelajari. Letaknya itu di mana? Apakah algoritma Facebook yang berubah atau hari ini ada hal yang memang harus diperhatikan di situ. Nah, cuma memang yang harus diperhatikan di marketplace Facebook yang sering saya sharingkan kepada Anda adalah ada 2. Yang pertama, tidak boleh ada iklan yang sama. Ya, ya, nggak boleh ada iklan yang sama. Kalau ada iklan yang sama, maka Anda harus hapus sebelumnya, maka Anda baru iklan yang kedua. Nah, jangan-jangan nih, siapa yang nggak bisa iklan di marketplace Facebook sekarang, itu jangan-jangan Anda itu ya tidak melakukan ini. Ya, sebelumnya Anda membiarkan iklan-iklan yang lama itu terus ada di situ gitu loh. Ya, padahal sudah saya jelaskan kepada Anda, kalau Anda mau iklan yang sama, maka iklan yang sebelumnya wajib dihapus gitu, Ibu. Jangan Anda biarkan. Khawatirnya walaupun iklan Anda itu lolos, Anda diloloskan nih iklan Anda di ACC sama Facebook, tapi ya di perjalanan kan Facebook evaluasi, oh ternyata iklannya yang sama. Nah, karena faktor ini bisa saja ya Anda ya dalam tanda kutip dikenakan SP1 gitu loh. SP1 sehingga Anda tidak bisa promosi di marketplace. Memang Anda tidak diblokir Facebook Anda, tapi Anda dapat SP1. SP1-nya apa? Anda tidak bisa promosi di marketplace Facebook gitu. Makanya Pak, tolong perhatikan itu. Yang kedua, ya harus Anda perhatikan marketplace Facebook ini untuk Facebook yang umurnya di atas 6 bulan. Jadi kalau Facebook Anda itu di bawah 6 bulan, biasanya tidak ada fasilitas marketplace Facebook. Ya, jadi tolong Bapak Ibu pelajari video tutorialnya ya. Mungkin nanti hari Jumat saya akan berikan kesimpulannya apa. Apa yang saya pelajari dari marketplace Facebook nanti saya akan sampaikan di hari Jumat. Letak letak benang merahnya di mana? Kok Anda tidak bisa promosi di marketplace Facebook? Ya, memang ada beberapa teman Anda itu tidak bisa promosi di marketplace Facebook lagi. Bahkan ngeklik yang kategori saja itu nggak bisa. Nah, itu apakah algoritmanya Facebook yang berubah atau apa, nah ini lagi saya pelajari. Mungkin nanti Jumat saya akan kasih tahu hasil evaluasinya seperti apa. Yang ketiga yaitu promosi. Oh sorry,
Yang nomor 3 itu adalah like, comment, chat 25 teman Facebook Anda. Jadi nomor 3 itu like, comment, chat 25 teman Facebook Anda. Makanya di sini Anda wajib punya teman Facebook minimal 500 orang. Jadi kalau Anda punya teman Facebook kurang dari 500, maka Anda wajib nge-add atau invite ya tiap hari 20 orang. Ya, kalau teman Anda masih di bawah 500. Ya. Nah, tolong di sini Anda lakukan selama 14 hari. Jadi kalau Anda like, comment, chat 25 teman Facebook Anda tiap hari, ya, tiap hari, ya selama 14 hari, maka dari teknik promosi nomor 3 ini, Anda akan ketemu minimal ya 2 orang yang join. Ya, jadi Anda akan ketemu mitra baru itu ada 2. Yang nolak berapa? 498 orang. Ya, ini saya kasih tahu dari sekarang. Ya, akan ada gesekan itu 498 orang. Tapi kabar gembiranya Anda dapat 2 mutiara. Anda dapat 2 mitra baru. Yang penting Anda like, comment, chat 25 teman Facebook tiap hari sampai teman Facebook Anda itu Anda olah minimal 500 orang. Ya, nah nanti setelah Anda like statusnya, setelah Anda comment statusnya, ya setelah Anda inbox atau chat ya kan messenger mereka, siapapun yang membalas Anda itu nanti Anda wajib promosi copywriting bisnis yang Anda kirim ke grup Facebook. Jadi siapapun yang nanti balas chat Anda di sini, yang balas inbox Anda atau messenger Anda, maka Anda wajib promosi copywriting bisnis atau iklan ke orang ini seperti Anda lakukan ke grup Facebook. Ya, seperti yang Anda lakukan di grup Facebook yang pertama tadi. Anda tadi kan promosi copywriting bisnis di grup Facebook kan? Nah, itu nanti materinya ya copywriting bisnisnya atau iklannya Anda kirim ke orang-orang yang balas chat Anda. Nah, lakukan ini selama 14 hari. Itu nomor 3. Teknik nomor 4 yaitu Anda promosi copywriting bisnis atau CB saya singkat atau iklan ke grup Facebook Anda sendiri. Ya. Nah, yang harus Anda perhatikan di sini, ini kan seperti Anda itu bikin kolam ikan. Jadi Anda itu bikin grup Facebook, fanpage Facebook itu Anda bikin kolam ikan. Nah, tugas Anda selanjutnya setelah bikin kolam ikan, masukkan ikan. Nah, masukkan ikan itu ikannya dari mana? Ya dari orang-orang yang Anda like, comment, chat tadi. Ya, maka orang-orang yang di like, comment, chat itu Anda tulis di buku tulis. Jadi setiap hari orang-orang yang Anda like, comment, chat itu 25 teman Facebook itu Anda tulis di buku tulis. Setelah itu nanti Anda undang ke kolam ikan Anda, ke grup Facebook Anda sendiri maksudnya. Ya. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan adalah Anda seminggu wajib mancing 2 kali. Ya, Anda wajib pancingnya 2 kali. Jangan dipancing tiap hari. Contoh, Anda itu mancingnya hari Rabu sama hari Sabtu. Berarti di luar Rabu Sabtu Anda wajib ngasih makan ikan. Jadi di luar mancing 2 hari itu, maka Anda wajib ngasih makan ikan. Nah, ngasih makan ikan itu dengan apa? Konten. Kontennya itu apa? Ya bisa rekaman BBS, bisa catatan BBS, bisa quote-quote positif, bisa video-video positif. Itu Anda kirim ke grup Facebook Anda. Ya itu maksudnya Anda ngasih makan ikan. Nah, begitu ketemu hari Rabu, maka Anda wajib promosi copywriting bisnis ke grup Facebook Anda sendiri. Hari Rabu. Begitu juga nanti hari Sabtu juga Anda harus promosi. Ya. Copywriting bisnisnya seperti apa, Pak? Seperti yang Anda kirim ke grup Facebook. Ya, apapun yang Anda kirim ke grup Facebook, Anda juga nanti kirim ke grup Facebook Anda sendiri. Ya, itu nomor 4. Nomor 5. Yaitu promosi copywriting bisnis atau iklan ke fanpage Facebook Anda sendiri. Ya, ini konsepnya sama persis seperti yang nomor 4, cuma bedanya ini fanpage. Ini juga sama, orang-orang yang sudah Anda undang ke grup Facebook tadi juga undang ke fanpage Anda sendiri. Nah, untuk bikin grup Facebook fanpage ini ada video tutorialnya. Ya, ada video tutorialnya, Anda tinggal minta
videonya kepada sponsor leader Anda, bagaimana caranya bikin grup Facebook, bagaimana caranya bikin fanpage, Anda lihat video tutorialnya. Anda minta ke sponsor atau leader Anda. Itu nomor 5 ya. Nomor 6, yaitu promosi copywriting bisnis atau iklan ke status Facebook Anda seminggu 2 kali. Jadi sama, di sini juga mancingnya juga 2 kali. Jadi jangan sampai Anda itu punya status Facebook, itu tiap hari promosi terus itu. Jangan Ibu, klenger nanti ikan-ikannya. Jadi pokoknya Anda perhatikan ya. Pokoknya Anda mancing ikan di grup Facebook, fanpage, sama status itu cukup seminggu 2 kali. Selainnya Anda itu berbagi informasi. Jadi sharing-sharing dahulu, baru selling-selling kemudian. Jangan selling terus gitu. Mabuk nanti ikannya. Ya, contoh misalkan tadi kalau mancingnya hari Rebo, Jumat, atau Rabu Sabtu, maka bikin statusnya ini Anda coba hari Selasa sama hari Jumat. Pokoknya setiap hari Selasa Jumat Anda promosi copywriting bisnis di status Facebook Anda. Ya, jadi sekali lagi ya, jangan jualan tiap hari, jangan promosi setiap hari di status. Cukup seminggu 2 kali. Terus nomor 7, promosi copywriting bisnis atau iklan ke Facebook berbayar di grup Facebook peluang usaha atau bisnis. Ya. Nah, jadi kalau yang sudah ikut Facebook berbayar, maka Anda bisa melakukan teknik nomor 7. Tapi kalau Anda belum ikut Facebook berbayar, ya Anda tidak bisa promosi di grup Facebook berbayar ini. Nah, ini setiap hari itu minimal itu 3 kali. Ya, jadi minimal 3 kali. Ya, jadi Anda nanti kalau sudah ikut Facebook berbayar, Anda kan nanti di situ diarahkan untuk jadi moderator. Ya, kalau Anda tidak jadi moderator grup Facebook peluang usaha atau bisnis, maka Anda tidak bisa promosi tiap hari. Anda cuma bisa promosi Senin sama Kamis kalau Anda bukan moderator, artinya Anda anggota biasa. Ya, di grup Facebook peluang usaha atau bisnis ini. Nah, makanya nanti kalau Anda sudah ikut Facebook bayar 25.000, Anda nanti minta tolong kepada sponsor itu leader Anda bagaimana caranya langkah-langkah jadi moderator. Jangan sampai nih Anda sudah ikut Facebook bayar tapi Anda belum memanfaatkan grup Facebook peluang suatu bisnis untuk promosi setiap hari minimal 3 kali. Ya, Anda secepatnya harus jadi moderator di situ. Ya. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi siapapun yang belum jadi moderator segera untuk minta tutorial langkah-langkahnya gimana caranya jadi moderator di grup Facebook peluang suatu bisnis supaya Anda bisa promosi setiap hari minimal 3 kali. Ya. Nah itu Bapak Ibu 7 teknik yang saya ajarkan malam hari ini. Nanti hari Jumat saya akan ajarkan WhatsApp marketing teknik ke-8. Yang teknik ke-10 adalah membangun 100 agen PPOP 9. Ya, 100 agen PPOP dalam waktu 1 bulan itu nomor 9. Nomor 10 itu nanti promosi offline dengan cara presentasi sehari 2 kali. Nomor 11 itu like, comment, DM di Instagram. Minimal 25 teman Instagram tiap hari. Nomor 12 itu adalah promosi video TikTok sehari 3 kali. Jadi kalau Anda punya TikTok tuh nanti Anda bisa promosi sehari 3 kali. Ya, dengan copywriting bisnis yang sudah kita siapkan. Cuma bedanya kalau ini semuanya dalam bentuk tulisan, nanti kalau TikTok itu dalam bentuk video, ya. Oke, kita hari ini masuk ke poin 3 ya. Poin 2 ini promosi, maka segera miliki bank data copywriting bisnis yang ada di Telegram supaya Anda nanti tinggal copy paste atau salin tempel materi-materi promosi untuk nanti Anda pakai ke grup Facebook, ke marketplace, ya, untuk nanti Anda pakai ke chat atau inbox teman Facebook Anda, ke grup Facebook Anda sendiri, ke fanpage, ke status Anda, ke Facebook berbayar. Nah, cuma yang harus Anda perhatikan di sini, ada 2 poin penting yang harus Anda wajib jalankan. Yang pertama, foto profil Anda jangan sampai tidak ada fotonya. Atau ada fotonya tapi pakai foto hewan atau tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau Anda Facebooknya pakai foto hewan, foto tumbuh-tumbuhan, atau tidak ada fotonya, maka Anda akan sulit sekali untuk membangun mitra baru. Kenapa? Karena mitra baru Anda itu nggak yakin Anda jadi sponsornya. Kenapa mereka nggak yakin?
Ya karena Anda sendiri aja nggak yakin menampilkan foto Anda. Anda sendiri aja lo nggak yakin menampilkan foto Anda sendiri nggak pede gitu loh. Gimana orang lain yang punya impian mempercayakan Anda sebagai sponsornya atau membantu mereka mewujudkan impian mereka. Nggak ada yang percaya, Bapak Ibu. Ingat ya, yang dilihat pertama kali Facebook Anda itu adalah foto profil. Yang kedua adalah status Anda. Makanya kalau bikin status, tolong perhatikan kalau Anda betul-betul ingin punya mitra baru. Jangan bikin status galau, itu yang pertama. Selesai Anda kalau bikin status galau. Kedua, jangan pakai status kasar, provokatif, negatif, ya, liar. Jangan Bapak Ibu. Kalau Anda betul-betul ingin dapat mitra baru dari Facebook. Sekali Anda bikin ya, statusnya galau, provokatif, liar, kasar, negatif, selesai Anda. Anda nggak akan mungkin dipercaya orang ya untuk jadi sponsornya. Ya, itu tolong perhatikan 2 poin itu. Foto profil sama status Facebook. Ya, kita masuk poin 3. Yaitu bangun uang market menjadi hot market atau mitra baru. Gimana caranya membangun uang market yang Anda bangun tadi menjadi hot market atau mitra baru. Tolong perhatikan lebih serius lagi di poin 3 ini, karena ini menentukan apakah Anda bisa membangun mitra baru atau tidak. Ya, di sini adalah ya intinya presentasi. Intinya presentasi. Nah, maka di sini Anda wajib punya bank data, presentasi BBS, sama bank data follow-up BBS. Ya, Anda wajib punya bank data cara presentasi BBS, ya, sama bank data cara follow-up BBS. Ya, supaya Anda tinggal copy paste. Ini semuanya ada di Telegram ya. Pokoknya Anda promosi tinggal copy paste, presentasi tinggal copy paste. Tidak perlu bikin materi presentasi sendiri-sendiri. Ya, oke, kita mulai caranya. Yang pertama, Anda presentasi satu-satu. Jangan Anda presentasi lewat grup Facebook atau grup WhatsApp. Jangan. Ya, karena saya masih melihat ada yang Anda itu presentasi di grup Facebook. Nggak boleh. Ya, Anda wajib presentasi satu-satu atau one on one. Ya, dengan cara presentasi BBS. Jangan pakai presentasi sendiri-sendiri, tapi wajib pakai cara presentasi BBS. Ya, terus yang nomor 2, tugas Anda itu tinggal ganti nama dan impian prospek Anda. Ya, jadi Anda itu ketika nanti pakai cara presentasi BBS itu sebetulnya PR Anda itu tinggal ganti nama prospek buah market Anda sama impian buah market Anda. Ya, itu. Terus selanjutnya, Anda harus mentaati 3 aturan presentasi BBS. Peraturannya apa? Yang pertama, Anda wajib tekan impian prospek 5-6 kali. Maksudnya menekan 5-6 kali itu apa sih, Pak? Maksudnya itu Anda mempertegas dari awal bahwa prospek Anda ini harus Anda kondisikan mereka itu siap memperjuangkan impiannya. Makanya, Pak, di situ Anda memberikan 5-6 kali penegasan. Untuk apa? Untuk memperjuangkan impian mereka. Yang kedua, Anda tidak boleh mengikuti alur prospek. Ya, jadi ketika nanti prospek Anda bertanya di awal, di tengah, di akhir, Anda tidak boleh ngikutin alur prospek. Apapun pertanyaannya, apapun serinya. Jadi kalau ada member Anda masih konsultasi ke saya, ya, Pak, ini ada prospek saya nanya begini, nah berarti Anda tidak tahu 3 aturan presentasi BBS ini. Ya, kenapa sih Anda tidak boleh ngikutin alur prospek Bapak Ibu? Ingat, ya, leader Anda sama mentor Anda ini sudah pengalaman di lapangan Bapak Ibu. Mereka itu bukan jago teori. Mereka itu sudah ngerti teorinya dan sudah mempraktekkan di lapangan setiap hari. Mereka itu sudah presentasi itu mungkin ya sudah ratusan bahkan ribuan. Ditolak, wah, luar biasa mental baja semua tuh leader Anda. Nah,
Pengalaman leader Anda sama mentor Anda itu mengatakan, kalau Anda ngikutin alur prospek, itu Anda akan buang-buang waktu, buang-buang energi. Kenapa? Karena mereka itu tidak akan join, Bapak Ibu. Ujung-ujungnya debat dan mereka tidak join. Makanya di sini Anda buang-buang waktu. Contoh, Anda itu baru baru aja kenalan, terus menggali impian, udah nanya, cara kerjanya gimana? Lanjut lagi, terus nanya lagi, nanti potensi income-nya bagaimana? Nah, terus lanjut lagi, kamu udah sukses belum? Kamu udah dapat income belum? Nah, yang kayak gini-gini Anda ikutin Bapak Ibu. Selesai Anda. Ya, Anda akan terbawa alur mereka dan Anda tidak bisa mengarahkan mereka, udah selesai. Ya, Anda tidak akan mungkin membuat mereka itu bisa join. Justru mereka itu akan debat sama Anda nanti ujung-ujungnya. Anda ladenin, ujung-ujungnya Anda debat. Makanya daripada Anda buang-buang waktu, mending langsung Anda hentikan detik itu juga. Anda ganti uang market kedua, ketiga, dan dia masukkan nanti ke siaran baru. Ya. Terus aturan ketiga, maka di sini prospek wajib, ya prospek wajib ikuti alur cara presentasi BBS. Jadi di sini presentasi BBS itu sebetulnya ya kita buat untuk menyeleksi mana yang harus Anda hentikan, mana harus Anda lanjutkan gitu loh Bapak Ibu. Ya. Siapa yang harus Anda lanjutkan? Orang-orang ngikutin alur cara presentasi BBS. Siapa yang harus Anda hentikan? Orang-orang yang tidak ngikutin alur cara presentasi BBS. Sesimpel itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada yang ribet, rese, rewel tuh jangan sampai Anda lanjutkan, hentikan detik itu juga, ganti uang market kedua, ketiga, 4, 5, 6. Kan Anda punya 10 uang market kan tadi. Ya, saya lanjutkan, tadi saya minum dulu. Ya, selanjutnya akan ada 3 tipe orang yang Anda presentasi. Jadi kalau Anda presentasi itu nanti akan ketemu 3 tipe orang ini. Yang pertama, orang yang minat tapi belum transfer. Ya, jadi kalau Anda presentasi itu ada yang minat, tapi dia janji mau transfer sore atau malamnya atau besok pagi atau 2 hari lagi, 3 hari. Itu artinya dia minat tapi belum transfer. Nah, yang seperti ini Anda masukkan ke grup WhatsApp Super Team BBS. Jadi Anda wajib punya grup WhatsApp Super Team BBS untuk menampung orang-orang yang minat tapi belum transfer efek dari presentasi Anda. Jadi nanti kalau ada presentasi dari salam sampai terakhir, dia minat tapi dia belum transfer. Dia janji, Pak, mungkin nanti saya transfernya nanti sore ya Pak ya, malam ya atau besok ya, atau 2 hari lagi saya baru ada dananya nanti saya transfer 2 hari lagi ya Pak ya. Nah, yang kayak gini tuh langsung Anda masukkan ke grup WhatsApp Super Team BBS. Nah, yang kedua, orang-orang yang macet atau tidak respon. Ya. Jadi kalau Anda presentasi tadi nanti akan ketemu orang yang macet tidak respon ini. Kalau orang yang tidak respon atau macet ini itu 50-50. Antara 50% menolak, antara 50% join. Karena apa? Mungkin saja ketika Anda presentasi dia lagi ada urusan dengan tetangganya, ada dipanggil suaminya, atau dia panggil istrinya, atau ada dipanggil anaknya, atau ada pekerjaan, atau ada janji apa gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Artinya macet ini masih 50-50, masih 50%, 50%. Nah, yang kayak gini Anda masukkan ke grup WhatsApp Project Iklan Baris PPOB. Ya. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, makanya Anda harus punya grup WhatsApp PPOB untuk menampung yang macet. Nah, yang ketiga, siapapun yang rese, rewel, ya, ribet, ya, masukkan ke siaran baru. Anda hentikan langsung presentasinya, Anda masukkan siaran baru. Siaran baru itu adalah fasilitas dari WhatsApp ya untuk nanti Anda ngirim secara massal. Jadi mengirim secara massal, sekali klik, sekali hentakan itu langsung terkirim ke semua orang yang ada di siaran baru tanpa harus japri satu-satu. Ya, itu namanya siaran baru. Ada video tutorialnya, Anda minta ke sponsor atau leader Anda supaya nanti Anda bisa belajar video tutorialnya. Nah, yang keempat, ya, siapapun yang keluar dari grup WhatsApp di atas ya, seperti BBS, grup WhatsApp Project Land PPOB, masukkan ke siaran baru juga. Nah, dari sini Anda harus paham
bahwa ilmu digital marketing itu sudah punya posnya masing-masing, sudah punya kolamnya masing-masing. Anda nggak perlu bingung, nggak perlu stres. Wah, dia minat tapi belum transfer, langsung masukin kolamnya apa? Grup WhatsApp seperti BBS. Dia macet, tidak respon waktu Anda presentasi, masukin kemana? Grup WhatsApp Project Land Baris BPOB. Dia resek, rewel, ribet, ya udah masuk siaran baru. Ya, Anda hentikan. Keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, keluar dari grup WhatsApp Project Land Baris BPOB, Anda masukkan siaran baru. Bahkan keluar dari grup WhatsApp tim inti, keluar dari grup WhatsApp core leader, Anda masukin siaran baru juga di sini. Ya, paham ya? Jadi tolong perhatikan 3 tipe orang yang ada presentasi ini. Yang terakhir, ya, Anda wajib follow up orang-orang yang ada di grup WhatsApp seperti BBS. Ya, grup WhatsApp seperti BBS pakai cara follow up BBS. Follow up BBS. Hari kedua sampai hari kelima. Ya, jadi Anda sudah kita siapin bank data cara pola BBS yang Anda pakai untuk memfollow up orang-orang yang ada di super tim BBS. Jadi orang-orang yang di grup WhatsApp ini nih. Orang-orang yang minat tapi belum transfer itu. Itu Anda wajib follow up hari kedua, hari kelima. Nah, sekarang kalau hari kelima mereka belum transfer juga, orang-orang yang minat tapi belum transfer ini, Anda arahkan mereka jadi agen PPOB. Ya, agen PPOB ini yang daftar gratis ya. Jadi siapapun yang daftar PPOB itu bisa nih Anda jadi mitra yang bayar 38.000 atau jadi agen. Nah, ini nanti saya terangkan hari Jumat tuh. Apa bedanya mitra sama agen? Ya, tapi yang pasti agen PPOB ini adalah yang daftar gratis. Jadi kalau dia nggak mau jadi mitra ya sudah, arahkan jadi agen PPOB yang daftar gratis. Nah, sekarang kalau dia nggak mau jadi agen juga gimana Pak? Ya sudah, biarin mereka ada di grup WhatsApp seperti BBS. Ya, Anda bisa olah sampai kapanpun di sana. Ya, siapa tahu nih 2 bulan lagi dia join, siapa tahu 3 bulan lagi join, kan kita nggak tahu. Kan kadang kala ada orang itu join tuh cepet ya kan, karena dia paham ngerti jadi akan join. Ada yang butuh seminggu 2 minggu, ada yang butuh sebulan 2 bulan, kita nggak tahu kapan dia. Makanya Pak, biarin dia di grup WhatsApp seperti BBS. Kalaupun udah dia keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, ya dia masukin ke siaran baru ya. Maka penekanan saya di sini kepada Anda semua adalah apa? Teknik digital marketing sekali lagi tidak pernah mengenal respon prospek dari promosi presentasi. Ya, mau mereka jadi wah market atau tidak itu nggak penting. Mau dia memberikan gesekan negatif pada itu juga nggak penting. Yang penting Anda buat 10 wah market ya Bari. Ya, dengan ya 12 teknik yang saya akan ajarkan kepada Anda hari Rabu hari Jumat. Yang ketiga ini presentasi ini. Siapa yang join, siapa yang nolak juga nggak penting. Yang penting Anda presentasi di sini 5 orang tiap hari. Minimal 5 UA market tiap hari. Kuncinya di situ. Jadi yang dilihat teknik digital marketing itu, ya berapa UA market Anda bangun tiap hari. Ya, berapa persentase UA market yang Anda presentasi tiap hari. Itu yang dilihat teknik digital marketing Bu Ibu. Ya, bukan siapa yang nolak, siapa yang join. Ya, pokoknya Anda presentasi nggak 5 orang tiap hari. Kalau Anda presentasi, berarti Anda sukses. Kalau Anda bawa 10 market tiap hari, berarti Anda sukses. Ya, itu nomor 3 Bapak Ibu ya. Tolong perhatikan nomor 3 ini. Ya, mulai dari presentasi sampai follow up. Ya. Oke, kita masuk poin terakhir yaitu poin 4. Yaitu bangun hot market menjadi core leader aktif ya, atau pelanggan tetap atau elang, pelanggan tetap atau elang ya, di generasi satu Anda masing-masing. Generasi 1 itu siapa sih? Orang yang Anda ajak langsung tuh namanya generasi 1. Generasi 2 itu siapa? Orang yang diajak generasi 1. Generasi 3 itu siapa? Orang yang diajak generasi 2 dan seterusnya sampai nanti generasi 20. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah. Kuncinya di sini. Anda dulu yang harus on system. Artinya Anda harus jalankan sistem BBS ya 100%. Kalau Anda menjalankan BBS 100% tiap hari, maka Anda akan ketemu ya kan tim bisnis Anda generasi 1 yang juga on system.
Minimal berapa? Minimal 2 orang yang on system. Dan seterusnya nanti generasi 2 sampai generasi 20 yang on system. Ya. Nah, on system itu seperti apa? Ya, Anda ya bikin surat pernyataan bermaterai. Ya, untuk siapa? Untuk impian Anda. Kenapa Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai? Ya, karena di sini tidak ada atasan, tidak ada bos. Ya, tidak ada pimpinan, tidak ada bawahan. Yang ada di sini adalah partner. Ya, makanya di sini tidak ada yang bisa maksa Anda, tidak ada yang bisa marahin Anda. Yang bisa maksa marahin Anda itu siapa? Impian Anda. Makanya Pak, Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai bukan untuk sponsor leader mentor Anda, tapi untuk impian Anda sendiri. Apakah Anda itu betul-betul komitmen atau enggak sama impian Anda, atau sekedar mimpi, atau sekedar pingin doang. Ya kenapa? Nanti impian Anda akan melihat sejauh mana komitmen Anda itu akan dilihat oleh impian Anda. Ya, di mana melihatnya ya? Di nomor 2 ini, sistem nomor 2 apa? Apakah Anda menjalankan 7 langkah sukses BBS? Kalau Anda tidak menjalankan 7 langkah sukses BBS, berarti Anda sekedar mimpi doang, sekedar pingin doang. Yang ketiga, apakah Anda melakukan 5 kebiasaan core leader? Ya, apakah 4, Anda menggerakkan tim Anda dengan buku 7 checklist BBS? Ya, setiap hari. Apakah Anda ya, membuat laporan harian Anda di buku laporan harian? Yang keenam, apakah Anda ikut Facebook berbayar atau tidak? Ya, di grup Facebook peluang usaha atau bisnis. Nah, ini sistemnya Bapak Ibu. Ya, Anda dulu harus jalankan 6 poin ini. Kalau Anda tidak menjalankan 6 poin ini, maka Anda tidak akan mungkin bisa menemukan 2 orang on system ini loh. Anda tidak akan mungkin ketemu 2 elang Anda ini di generasi 1. Nah, kalau Anda tidak bisa membangun lantai 1, maka Anda tidak akan mungkin bisa membangun lantai 2. Apalagi lantai 3, 4, sampai 20 ya lupakan. Jadi makanya kuncinya di sini adalah on system. Makanya di sini Anda harus ngasih ketegasan dari awal kepada mitra baru Anda atau prospek-prospek Anda. Kalau iya, iya, kalau enggak gitu. Kenapa? Kalau Anda tetap loloskan mereka tidak on system, maka yang repot Anda. Anda akan selalu direpotkan oleh mereka. Anda arahkan mengeluh, Anda arahkan protes, Anda arahkan banyak alasan, Anda arahkan menunda, yaitu ya itu yang akan Anda alami nanti kalau Anda hari ini tidak tegas dari awal ya untuk on system ini. Tapi kalau mereka on system, maka Anda ketemu orang tepat. Mereka akan punya inisiatif untuk belajar, punya kemandirian untuk melakukan action. Nah, itu namanya ciri-ciri elang tuh begitu. Inisiatif untuk hadir di training privat, inisiatif ya untuk apa? Lihat rekaman, mandiri ya, mandiri untuk apa? Memimpin tim, mandiri untuk apa? Mengarahkan tim gitu loh. Jadi nggak bergantung sama orang lain gitu loh. Tidak bergantung sama sponsor di mentor mereka karena mereka tahu ilmunya itu ada di training sama privat gitu seperti itu ya. Nah ini nanti detailnya saya akan terangkan hari Minggu. Jadi gimana caranya membangun elang-elang atau pelanggan tetap koridor aktif Anda di generasi 1, generasi 2, generasi 3 sampai 20. Maka saya akan sampaikan itu semuanya di training hari Minggu ya jam 20 via Zoom seperti kayak malam hari ini khusus untuk core leader. Core leader itu siapa? Orang-orang melakukan 6 poin ini. Sudah bikin surat pernyataan bermaterai, sudah paling enggak sudah mengerti 7 langkah sukses BBS, sudah mengerti 5 kebiasaan core leader, sudah punya buku 7 checklist BBS, sudah punya buku laporan harian, dan sudah ikut Facebook berbayar, maka Anda berhak ikut acara hari Minggu jam 20. Tapi kalau Anda belum melakukan 6 poin ini atau belum memahami 6 poin ini, terutama di nomor 1, maka Anda tidak boleh ikut acara hari Minggu. Ya, karena itu acara bersyarat. Acara bersyarat khusus untuk orang-orang yang sudah core leader. Ya, jadi hari Minggu nanti Bapak Ibu ya, gimana caranya lebih detail lagi untuk membangun core leader aktif di bawah Anda. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda malam hari ini. Sekali lagi, di sesi 1 tadi saya memberikan evaluasi ya perjalanan Anda dalam 3 hari. Ya, ya apa yang saya sampaikan di sesi 1 tadi tolong diresapi. Ya,
Dan sesi 2, apa yang saya berikan kepada Anda adalah ilmu Facebook marketing. Ya, di mana malam hari ini saya mengajarkan kepada Anda 7 teknik promosi. Di mana 5 teknik promosi nanti saya sampaikan dari hari Jumat untuk memastikan Anda itu punya 10 uang market tiap hari. Di sini juga saya terangkan tentang presentasi, follow up, ya, bagaimana bangun core leader aktif, ya, itu saya terangkan semua. Makanya tolong Anda lihat rekaman besok pagi, ya lebih detail lagi, lebih detail lagi Anda catat supaya Anda tahu caranya hari ini promosi, caranya presentasi, caranya follow up, caranya bangun tim itu seperti apa, ya. Jadi nomor 4 ini tuh lebih ke bangun tim. Bangun tim, bagaimana Anda segera menemukan 2 orang on sistem atau 2 orang di generasi 1 Anda. Sehingga nanti duplikasi bisa berjalan, multiplikasi berjalan, leverage juga berjalan. Ya, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, sebelum bertanya, mungkin saya minta testimoni satu orang ya. Ya, siapa ya? Mungkin saya minta tolong Bu Katmi ya, yang kepala 6 Gaptek dari Jakarta, ya. Ini beliau sudah dalam waktu 10 bulan kurang lebih itu bisa membangun 80 mitra baru ke atas. Saya persilakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Pak? Ya, perkenalkan nama, terus latar belakang, terus awalnya join itu seperti apa kondisi Ibu sampai sekarang dalam waktu sekian tuh udah ngajak berapa mitra baru. Terus belajar ilmu Facebook marketing ini butuh waktu berapa lama sampai Ibu mengerti dan akhirnya Ibu bisa mengajak 80 mitra baru atau lebih sampai sekarang. Saya persilakan Bu. Terima kasih Pak Trian, terima kasih teman-teman semua. Saya Ibu Katmi dari Jakarta. Saya usianya 64 tahun. Saya belajar di Facebook marketing bisa lancarnya 1 bulan. Tapi sekarang udah enjoy saya jalaninnya Pak. Siap. Saya ibu rumah tangga biasa, sebelumnya belum pernah belajar salin tempel, nggak bisa salin tempel copy paste. Ya, saya selalu rajin ikut training, selalu tanya ke Pak Trian, ke Pak Nawir. Ya. Selalu lihat rekaman. Seperti itu, Pak. Ya, siap. Nah, sekarang Ibu selama 8-10 bulan ini sudah bisa ngajak berapa mitra baru? Alhamdulillah, insya Allah 83 Pak, sama di Katmi 2. Ya, totalnya 83 ya? Iya Pak. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kemarin saya terangkan di training BBS hari Senin, simulasinya kan kalau semuanya ngajak 2. Ya, kalau semuanya ngajak 2, itu dari PPOB kemarin dapat income berapa itu? Kalau dari generasi 1 sampai generasi 20, masing-masing ngajak 2 aja, itu Anda punya income 200 juta tiap bulan kalau mereka deposit 500.000 tiap bulan. Di travel pun juga sama, punya potensi yang sama, 200 juta tiap bulan. Di warung Cimo punya income 1 miliar kalau mereka belanja 100.000 aja sebulan. Ya, nggak usah banyak-banyak, belanja 100.000 aja di warung Cimo. Itu potensi Anda cukup ngajak 2 saja, 2 orang ya, itu Anda nanti suatu saat itu akan punya income itu 1 M dari warung Cimo. Nah, sekarang bayangin kalau semuanya seperti kayak Bu Katmi. Yang dulu ya. Izin Pak ya. Ya, silakan. Agen travel kok belum jadi ya Pak punya saya Pak. Ya, nanti besok bisa chat saya Bu ya. Nanti saya akan bantu untuk urus ke IT ya. Siap. Ya, seperti tadi saya katakan di awal, siapapun yang sudah verifikasi yang belum dapat password, maka besok Bapak Ibu bisa bisa chat saya, infokan ke saya, nanti biar saya sampaikan ke IT. Ya, gitu Bu ya. Siap Pak, terima kasih. Jadi Bapak Ibu bisa tahu sendiri ya, ini usianya sudah 63. Usia 63, nggak pernah belajar. 64 Pak. 64 tahun, mohon maaf Bu, 64 tahun, nggak pernah belajar Facebook marketing, beliau butuh waktu sebulan Bapak Ibu. Sebulan untuk menguasai apa yang saya terangkan malam hari ini.
Beliau rajin training, rajin privat, rajin lihat rekaman, mencatat, konsultasi ke leadernya Pak Nawir, ke saya. Ya, apa yang terjadi? Ya, 8 sampai 10 bulan sekarang, ya beliau bisa mengajak 83 Bapak Ibu. Nah, bayangkan kalau semuanya bisa ngajak 83, berapa income Anda di BPOB? Berapa income Anda di charity sponsor? Berapa income Anda nanti di travel? Income Anda di warung Cimo? Berapa income Anda nanti kalau sudah kita buka kursus online, umroh haji, properti, kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi? Berapa income Anda itu nanti? Ya, jadi ini nggak main-main Bapak Ibu, modal 38.000 kalau sudah ketemu ilmunya, ingat Le ya, udah ketemu ilmunya, terus Anda praktekkan, ya, terus Anda konsultasi kalau nggak paham, terus Anda mau berbagi ilmu setiap hari kepada siapapun orang, maka saya pastikan tinggal nunggu waktu saja Anda akan menjadi orang yang luar biasa di bisnis Anda masing-masing. Anda tinggal nunggu waktu saja menjadi miliarder-miliarder selanjutnya. Kenapa? Karena Anda sudah punya ilmu yang keren gitu loh. Tapi kalau Anda join di Cimo ini, ya kan, dengan modal kecil, terus Anda nggak mau belajar, jarang training, jarang privat, nggak mau lihat rekaman, diarahin leadernya bangkang, protes, ya kan, disuruh bikin surat pernyataan nggak bikin, suruh ikut 7 langkah nggak jalanin, 5 kebiasaan nggak ada jalankan, suruh jilid buku 7 checklist BPS juga nggak Anda ngeprint, suruh bikin laporan harian juga nggak bikin laporan harian, suruh ikut Facebook berbayar juga nggak ikut loh, terus gimana Anda mau sukses? Ya, gimana Anda bisa ngajak 83 orang? Jangankan 83, Anda ngajak 10 orang juga belum tentu bisa. Ya, jangankan 10, 2, 3 orang pun belum tentu Anda bisa, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak punya ilmunya, kalau Anda pakai cara Anda sendiri. Kalaupun toh Anda pakai cara Anda sendiri nih, tolong garis bawah ini. Pakai cara Anda, terus Anda bisa ngajak mitra baru. Itu saya nggak happy Bapak Ibu. Saya nggak senang sama sekali. Kenapa? Karena umur Anda nggak akan lama. Karena apa? Leader-leader Anda, pendahulu-pendahulu Anda nih yang memimpin tim inti 1 sampai 15, ya, yang sering saya katakan kepada Anda, mereka itu bisa ngajak 68 orang loh Bapak Ibu. Nggak main-main, tapi saat ini sudah nggak ada di Jimu. Kenapa? Karena mereka itu sombong, ego, merasa punya cara sendiri, diarahin sponsornya, leadernya, mentornya, dimentahin semua. Protes melulu, bangkang melulu. Akhirnya apa yang terjadi? Jaringannya rontok semua. Dia nggak sadar mitra barunya ini 99 tuh gaptek semua. Ya, dia nggak nyadar mitra barunya ini gaptek gitu loh. Dia memang bisa pakai caranya dia. Lah itu kan dia, lah mitra barunya apakah bisa mencontoh apa yang dilakukan? Ya. Nah, ini yang kadang-kala yang tidak disadari orang-orang yang merasa bisa, merasa jago, merasa ngerti sehingga egonya muncul sehingga diarahkan sponsor yang bangkang, protes gitu loh, merasa punya ilmu sendiri. Gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, akhirnya apa? Jaringannya nggak bisa ngikutin apa yang dia lakukan. Rontok semua, pasif semua. Akhirnya apa? Dia ikutan pasif, berhenti karena kehabisan energi, kehabisan waktu, kehabisan segala-galanya. Makanya saya katakan Superman is dead. Kalau Anda jadi Superman di bisnis ini, Anda tewas, Bapak. Akan berhenti, Bapak. Cepat atau lambat Anda akan mati di sini. Kalau Anda jadi Superman. Yang jadi Superman itu siapa? Sistem. Ingat tuh, yang jadi Superman di sini sistem, bukan Anda, bukan sponsor Anda, bukan leader Anda, bukan mentor Anda, tapi sistemlah jadi ya payung tertinggi di bisnis ini. Jadi yang menggerakkan tim Anda itu adalah sistem Bapak Ibu, ya, bukan Anda sekali lagi. Makanya apa? Anda harus kosongkan gelas Anda, buang semua ya ilmu-ilmu yang pernah Anda miliki di bisnis jaringan sebelumnya, karena jelas-jelas itu tidak membuat Anda sukses gitu, ya. Nah, di sini Anda sudah tadi dapat testimoni ya dari Bu Katmi, umur 63, bukan kepala 5, bukan kepala 4, bukan kepala 3 loh. Bukan kepala 2, kepala 6. Ya nggak bisa salin tempel, nggak bisa copy paste, nggak pernah belajar Facebook marketing, WhatsApp marketing, nggak pernah.
Ya, dia butuh waktu 1 bulan Bapak Ibu. Bahkan Pak Sumintar itu butuh waktu 3 bulan. Bu Nur Aini itu butuh waktu 2 bulan. Ya, ini Bu Nur Aini yang top sponsoring sekarang, Bu Nur Aini ini, itu butuh waktu 2 bulan Bapak Ibu. Tapi sekarang lihat, beliau bisa mensponsori 114 orang. Pak Sumintar itu butuh waktu 3 bulan malah. Ya, 3 bulan Bapak Ibu. Tapi sekarang beliau punya 99 mitra baru. Ya, belum lagi leader-leader tertinggi Anda, ada Pak Nawir di situ, ada Pak Satrio, ada Pak Sustio, ya ada Bu Nur Alkoma, ada Bu Widi, ya ada Pak Rizky, ada Bu Sri Anita di situ. Ya, nggak main-main di situ Bapak Ibu. Ya. Nah, itu contoh leader-leader Anda yang dulunya gaptek Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda beralasan saya udah tua, saya hari ini gaptek, saya hari ini handphonenya jadul, saya hari ini sinyalnya jelek, saya hari ini nggak ada kuotanya, saya hari ini memorinya kecil. Lah itu leader-leader Anda semuanya kayak gitu Bapak Ibu. Mereka juga ada yang sinyalnya jelek, mereka juga ada handphonenya jadul. Ya. Sekali lagi, jangan pernah Anda berlindung di balik alasan, di balik hari ini keluhan, protes atau bangkang, atau menunda. Kalau Anda punya 4 penyakit ini, sehebat apapun di sini Anda, sekalipun Anda bisa ngajak 68 orang, karena rekornya ini 68 nih, 68 tapi ego, sombong gitu loh, nggak mau diarahin. Buat apa jalanin sistem? Oh, saya punya cara sendiri kok bisa ngajak 68 orang kok. Akhirnya apa? Sekarang nggak ada di sini, Bu. 5 bulan langsung off, keluar dari Cimo. Karena apa? Karena membernya nggak ada yang bisa ngikutin dia, duplikasi macet gitu loh. Duplikasi macet, leverage macet, bonusnya macet. Ya, kalau Anda mengikuti kayak gitu ya Anda nggak akan lama Bapak Ibu. Makanya saya ya sekali lagi kalau Anda punya mitra baru, ya itu yang saya evaluasi adalah Bapak Ibu, Anda on system atau tidak. Ya. Kalau Anda on system berarti Anda sudah berada di track yang benar. Tapi kalau Anda tidak on system, hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Kalau leader Anda sudah mengarahkan Anda on system tapi Anda tidak melakukan, hati-hati. Karena cepat atau lambat itu Anda akan berhenti di Cimo. Karena itu sudah lampu merah Bapak Ibu. Karena sekali lagi pilihannya cuma satu kalau mau sukses, Anda harus on system, nggak ada cara kedua ketiga. Bapak Ibu. Anda harus on system karena sistem ini sudah sangat teruji. Ya. Sini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan, silakan kalau ada yang bertanya. Segera miliki buku 7 checklist BPS sama buku laporan harian dan cara ngisinya Anda lihat rekaman hari Minggu. Ya. Jadi tolong kepada sponsor atau mitra baru saling kerjasama, saling mengingatkan kepada membernya. Kalau member belum punya ya Anda chat sponsor Anda atau mitra baru Anda belum punya ya segera Anda arahkan untuk segera punya 2 buku itu supaya duplikasi itu nanti bisa berjalan. Mereka punya pegangan apa yang harus mereka lakukan setiap hari. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Dan sekali lagi tidak henti-hentinya saya minta doa kepada Anda semuanya untuk diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, supaya Amin. selalu saya bisa mendampingi Anda. Amin. Ya, karena Amin. Sehat Amin, terus ya, amin. Pak. Amin ya Sehat rabbal terus. alamin. karena memang bulan-bulan Amin. ini adalah bulan-bulan untuk masa penyembuhan saya. Jadi sebetulnya saya sekarang ini kondisinya belum fit-fit banget Bapak Ibu. Tapi demi Anda semua supaya tidak kehilangan momentum membangun bisnis ini, ya saya hidup untuk memberikan training kepada Anda. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Kalau ada yang mau konsultasi nanti langsung ke WhatsApp saya. Sekali lagi terima kasih buat Anda semuanya. Sukses buat Anda semua sampai ketemu hari Jumat. Ya, seperti malam hari ini. Sukses buat Anda semuanya. Ibadah, Biosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.